Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Ibu Eva Vandora, STMC. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya membacakan sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat pada acara sosialisasi Perda Kearsipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Kepala Lembaga Kearsipan Daerah se-Provinsi Jawa Barat, yang terhormat para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati juga para pejabat struktural dan fungsional yang ada di lingkup Dispusibda Provinsi Jawa Barat, dan tentu teman-teman arsiparis yang kami hormati. Hadirin undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti acara sosialisasi peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan kearsipan dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada narasumber di sini sudah hadir narasumber kita, Bapak Febri ya, Madia yang sudah sangat terkenal, famous man gitu ya. Kemudian terima kasih juga ada Bu Dini yang nanti sebagai beliau koordinator arsiparis dan akan menjadi moderator pada acara ini. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita maklumi bahwa regulasi tentang kearsipan, kita tahu ya, untuk kearsipan Undang-Undang 43 tahun 2009, kemudian semakin berkembangnya saat ini gitu ya, bahwa revitalisasi posisi kemudian urgensi kearsipan sangat penting gitu ya. Kita tahu bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat oleh lembaga negara maupun organisasi swasta dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bapak dan Ibu sekalian, tentu dengan begitu pentingnya arsip gitu ya, bahwa arsip harus diselamatkan dan dikelola secara profesional tentu saja sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dan untuk lebih aplikatif di daerah, peraturan kearsipan tersebut kemudian perlu ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan daerah yang disusun oleh masing-masing pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Dan tentu saja perda yang kita hasilkan saat ini sangat ditunggu oleh teman-teman di kabupaten kota ya, sebagai nanti tindak lanjut gitu ya, tindak lanjut dari perda provinsi sebagai acuan juga untuk teman-teman di kabupaten kota. Bapak dan Ibu sekalian, pembentukan peraturan daerah merupakan proses pembuatan peraturan gitu ya, yang tentu saja didasari dari mulai perencanaan gitu ya, kemudian pengesahan, pengundangan, penyebarluasan dan mempersiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah yang menjadi pedoman. Perda adalah aturan tertinggi bagi kita di pemerintahan daerah gitu ya. Peraturan perundangan yang baik tentu akan mengait begitu ya beberapa persyaratan termasuk yuridis, sosiologis, filosofis dan berbagai hal lainnya gitu ya. Dan tentu saja perda ini sangat penting karena mempunyai kekuatan hukum bagi kita, bahwa kekuatan hukum bagi pemerintah itu adalah menjadi dasar Bapak dan Ibu sekalian dalam pelaksanaan ketatanegaraan kita ya. Bapak dan Ibu, dengan perkembangan sekarang yang sangat cepat begitu ya, digitalisasi, kemudian juga industri 4.0 begitu ya, dan hal-hal lain, ini mendorong dan memaksa kita. Tidak mau kita harus kemudian mengikuti perkembangan. Dengan pandemi Covid ini kita tahu bahwa percepatan itu semakin cepat begitu ya, perubahannya itu semakin cepat. Dan kita tentu di kearsipan ini dituntut untuk menyeimbangi perubahan-perubahan yang terjadi. Hadirin yang berbahagia, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah memiliki peraturan daerah ya
nomor 18 tahun 2011 gitu ya Bu Pak Febri. Dari 10 tahun penyelenggaraan kearsipan gitu ya. Kemudian yang tadi saya sampaikan dinamikanya yang luar biasa sehingga perlu kita menyusun perda yang baru ini. Untuk itulah setelah melakukan kajian yang diantaranya berbentuk naskah akademik, Pemprov Jabar menetapkan perda tentang penyelenggaraan kearsipan tertanggal 1 Desember 2021 ditetapkannya begitu ya. Kemudian di dalam perda ini yang menjadi poin penting itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan penerapan arsip elektronik. Kemudian juga bagaimana pengelolaan arsip yang terjaga, kearsipan perangkat daerah secara mandiri. Nah, ini juga kita menjadi penting gitu ya, kita sebagai unit pembina menguatkan kearsipan yang ada di lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Karena terus terang kalau misalnya hanya diskusi yang melakukan ini akan jauh sekali begitu ya, akan sulit sekali gitu ya. Teman-teman lah yang ada di kelembagaan ini yang menjadi ujung tombak gitu untuk penyelenggaraan kearsipan yang baik. Kemudian juga sumber daya manusia, dan ini sangat penting gitu ya. Kemudian juga hal-hal lainnya, kita punya ada tematik, misalnya diorama tentang kearsipan tematik yang muatan lokal yang ada dalam perda kita. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian di kabupaten kota ada beberapa tematik gitu ya terkait dengan kelokalan atau keunikan Bapak dan Ibu silakan. Dan ini sangat bersejarah ya penyusunan perda ini, perda penyelenggaraan kearsipan maupun perda penyelenggaraan perpustakaan yang sudah kita susun dan kita tetapkan. Ini kita susun gitu ya, kita bahas, dan perjalanannya itu luar biasa di saat pandemi gitu ya. Di saat pandemi tidak banyak kita menghasilkan dan menyusun perda, dan 2 perda ini yang diinisiasi oleh kita bisa kita tetapkan. Dan perjalanannya luar biasa ya Pak Febri, Bu Dini gitu ya, sehingga ini bisa sampai kita tetapkan. Nah, ini bisa menjadi sejarah sebenarnya penyusunan perda kita pada saat pandemi gitu ya. Demikian hal-hal yang saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan secara resmi saya buka. Semoga apa yang kita laksanakan menjadi amal ibadah bagi kita sekalian dan akan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kita bersama. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Dr. Hening Widiatmoko, MA, Pembina Utama Madya. Demikian, Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sekdis yang sudah mewakili Bapak Kepala Dinas untuk membuka secara resmi acara hari ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya sosialisasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kearsipan oleh Bapak Dr. Andes Febriadi, MSI. Tapi sebelum ke paparan, sesi ini akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Anda Hajah Bini Resmiati, MSI. Beliau adalah arsiparis ahli media dan juga sebagai koordinator arsiparis di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Dini untuk memimpin sesi sosialisasi. Baik, terima kasih MC Neng Fitri. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mungkin nanti menyampaikan beberapa hal bersama dengan narasumber, perkenankan saya untuk memperkenalkan dulu narasumber kita, narasumber tunggal ya. Tapi memang beliau ini sangat kompeten sekali di kearsipan. Mungkin teman-teman ini sudah pada tahu siapa Pak Febri ya. Orang yang paling concern di kearsipan, walaupun pernah di struktural, tapi kearsipannya tidak pernah lupa ya. Beliau adalah Dr. Andes Febriadi yang lahir di Belitung tanggal 22 Februari tahun 1967. Jadi ini beberapa hari lagi beliau akan berulang tahun nih. Yang keberapa ya Pak Febri ya? Ternyata sudah di atas 50 juga. Beliau sekarang menjabat sebagai arsiparis ahli media di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan tentu saja
Beliau berada di bidang pengelolaan arsip dinamis, pendidikan formal terakhirnya S2 di Unpad. Ya, beliau ini memiliki 4 orang anak, tapi nggak disebutin istrinya berapa ya Pak ya di sini ya? Nggak ada yang nggak usah ya? Jadi ini itu jok Pak, jok biar nggak terlalu stres Pak. siap. Jadi mungkin kalau saya bacakan semua ini rasanya panjang sekali, ada beberapa halaman. Tapi pada intinya teman-teman sudah tahu siapa itu Pak Febri, dan tentu saja pada kesempatan ini beliau akan memaparkan mungkin mulai dari perjalanan kita menyusun Perda ini seperti apa, kemudian apa saja sih yang berubah di Perda sekarang itu, dan kenapa pula Perda yang sudah ditetapkan di tahun 2011 ini, nomor 18 tahun 2011 ini harus dirubah. Jadi pada kesempatan ini Pak Febri beliau akan memaparkan kepada kita semua mengapa Perda ini berubah dari nomor 18 tahun 2011 menjadi nomor 11 tahun 2021. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa paham nanti mengapa ini ada perubahan, dan ini bisa menjadi pedoman bagi kita semua untuk menyelenggarakan kearsipan di Jawa Barat. Untuk itu kepada Pak Febri, saya persilakan untuk memulai paparannya. Terima kasih. Mangga Pak Febri, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dini. Pak Febri CV-nya ada 10 halaman itu. Pertama tentu saya ucapkan salam hormat saya untuk Pak Kadis, Pak Dr. Hening, yang mungkin dalam kesempatan ini ada kesibukan lain dan berhalangan. Kemudian juga di sini ada Bu Sekretaris Dinas kami, Bu Epa, dan seluruh pejabat struktural maupun fungsional di Disposida, rekan-rekan saya. Kemudian kepada Kepala LKD se-Jawa Barat yang hadir pada saat ini juga terima kasih sudah hadir, menyempatkan untuk mengikuti sosialisasi Perda ini. Kemudian tadi ada Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili yang juga sudah hadir dalam kesempatan ini. Kalau jumlahnya ada 260 saya lihat. Kemudian tentu ada dari kalangan akademi, yaitu dari Unpad tadi saya lihat juga tadi ada. Bapak Ibu, tentunya salam sejahtera, salam sehat, sampurasun. Suara saya bagaimana? Apakah masih terdengar baik gitu ya? Insya Allah, mudah-mudahan jaringan baik. Ini Teh Dini ini memang partner yang sudah sejak lama ini moderator. Termasuk partner berantem ya? Semuanya ada di Teh Dini, semuanya ada. Jadi luar biasa perjalanan kami saya dengan beliau cukup intensif ya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah tadi saya sudah diperkenalkan oleh beliau. Selanjutnya saya akan memulai acara kita sosialisasi Perda nomor 11 2021 ini tentang penyelenggaraan kearsipan. Bapak Ibu yang saya hormati bahwa lahirnya Perda 11 tahun 2021 ini tentu punya keterkaitan dengan beberapa faktor yang menyebabkannya. Pertama yang kita sudah identifikasi, berdasarkan hasil identifikasi itu ada peraturan perundang-undangan kearsipan yang sudah tidak sinkron lagi. Itu satu yang cukup signifikan harus kita lakukan pada saat itu hasil identifikasi kita. Kemudian ada kebutuhan. Tadi Bu Sekdi sudah menyampaikan. Kebutuhan berupa hal-hal terkait dengan reposisi arsip ini yang semula kita kenal sebagai informasi yang kita pahami sebagai informasi konvensional, kertas, dan lain-lain. Sekarang sudah berubah menjadi arsip secara elektronik ya, atau digital. Itu juga menjadi hal yang penting, menjadi faktor yang penting. Kemudian ada penguatan dalam tatanan pengelolaan kearsipan ini secara nasional. Apa itu? Yaitu pembinaan dan pengawasan kearsipan. Ini akan menjadi potret dan ini akan menjadi terobosan atau kepada perbaikan arsip yang lebih signifikan. Karena laki-laki ini merupakan satu hal yang penting untuk melihat atau potret daripada kearsipan dari tahun ke tahun. Nah, dalam penyusunan ini tentu kami bekerja secara tim
Ada teman-teman rekan-rekan saya di sini, ada Bu Dini tentu, ada Pak Rauf, ada Pak Permana, ada banyak sekali teman-teman yang memang secara langsung, baik arsiparis media muda, semuanya terlibat dalam pengumpulan data. Dan awalnya kita mampu merumuskan daftar inventaris masalah itu tentu merupakan satu langkah yang baik. Kemudian kita tentu menggandeng pakar-pakar hukum dari UNPAD untuk menyusun naskah akademiknya, yaitu Profesor Nandang, yang tentu sudah tidak asing lagi dalam dunia kearsipan, juga Dr. Rahman, yang sekarang ini beliau adalah Ketua D4 Arsip Digital. Tentu juga secara umum bahwa Perda ini bisa berjalan dengan lancar karena masuk dalam Prolegda, program legislasi daerah di tahun 2021 kemarin. Ini tentu merupakan waktu itu Bu Dini ya yang sempat cukup cerewet juga agar ini bisa masuk prolegda. Jadi peran beliau besar sekali sehingga prolegda, dan kalau sudah masuk prolegda maka ini harus menjadi kewajiban untuk ditunaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu semua, tentu dalam hal ini saya mohon bantunya men-sharing apakah PPT atau PowerPoint saya ada yang bisa ditampilkan? Apakah ada atau ada nanti ada ditampilkan oleh admin. Ya, tadi jadi dan Biro Hukum tentu di sini ada Bu Sinta, ada Pak. Kami dengan Pansus kalau nggak salah itu ada juga dari DPRD provinsi. Semuanya kita mencurahkan waktu dalam masa pandemi itu, ya termasuk perusahaan. Kita selalu berbarengan untuk membahas ini, dan alhamdulillah kurun waktu berapa bulan kita menyelesaikan dari mulai draft awal, draft akhir, sampailah pada telaahan dari Kemendagri bahwa secara utuh bahwa Perda ini sudah layak untuk diundang-undangkan. Maka pada 1 Desember 2021 ditandatanganilah oleh Pak Gubernur kita, Pak Ridwan Kamil, sebagai suatu produk hukum yang positif yang akan menjadi pedoman, panduan, pegangan kita. Baik itu untuk seluruh ASN dengan berbagai tingkat jabatan administrasi, fungsional maupun jabatan tinggi. Dan juga untuk publik tentunya, dunia usaha, dan masyarakat. Itu sudah kita akomodir dalam berbagai pasal yang ada di peraturan Perda ini. Baik, kalau boleh saya mohon ditampilkan dulu slide saya satu demi satu. Nah, kalau mengenai utuhnya Perda ini tentu ini sudah ditetapkan sehingga menjadi bahan publikasi yang berhak diketahui oleh umum, oleh publik, karena ini sudah menjadi produk hukum yang terpublikasi. Sehingga Bapak Ibu mungkin bisa join atau mengambil di jaringan dokumen informasi hukum provinsi atau dengan Biro Hukum ya, karena secara perbanyak ini untuk diperbanyaknya sekarang sangat mudah dengan sistem elektronik seperti ini, kita bisa download dalam waktu yang singkat. Tidak perlu lagi kita cetak kayak dulu, terus kita kasihkan ke berbagai pihak. Mungkin itu. Bagaimana Bu Dini, Bu Moderator, apakah bisa ditampilkan? Mohon bisa ditampilkan share paparan Pak Febri. Satu demi satu. Dan mohon izin Bu Dini, yang baik ini. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan aja ya. Silakan aja, tidak perlu menunggu. Tapi ini tergantung Ibu Moderator. Ada sesuatu hal yang mengganjal atau yang aneh dari saya, silakan aja. Karena ini sifatnya kami mengenalkan dulu sosialisasi Perda ini, mengenalkan karena yang bagus komprehensif itu kalau disertai dengan pergub-pergub yang ada. Ada beberapa pergub yang harus kami selesaikan dalam 2-3 bulan ini. Mohon tunggu dan bersabar Bapak Ibu. Mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi untuk mengenalkan bahwa Jawa Barat sudah memiliki peraturan daerah yang sudah memiliki dikatakan bisa lengkap. Mangga, siapa tadi Bu Dini yang ini? Adminnya ada, saya sudah serahkan ke admin, mana ya? Ari atau siapa nih adminnya nih? Nah ini Pak. Siap.
Nah ini, tentu ini covernya ya. Kalau kita mulai dari cover. Cover ini saya pikir sudah oke, tidak ada masalah. Di sini kita mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat, kita mensosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 11 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kearsipan. Seterusnya slide. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa arsip ini tentu secara filosofis dan bukan hal yang baru lagi, keberadaannya, manfaatnya, apa yang terkandung dalam kepentingan kita semua ya. Nah, saya menggunakan penyampaian materi ini dengan menggunakan poin-poin utama dari setiap bab. Nanti untuk detailnya tentu bisa mengupload seluruhnya dari Peraturan Daerah Jawa Barat nomor 11 2021. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di atas itu ada tagline baru, itu merupakan inovasi dari pimpinan kami, Pak Dr. Hening ya. Yang kalau yang kiri itu arsip simpul pemersatu bangsa, itu merupakan tagline legenda yang terus kita pegang untuk memberi semangat kepada kita bahwa arsip itu harus menjadi simpul pemersatu bangsa. Kemudian di sebelahnya Ibu bisa lihat tagline itu, Bapak ya, arsip menjembatani masa lalu untuk masa depan. Jadi ini merupakan tagline yang memiliki makna bahwa arsip itu harus kita selamatkan, kita sediakan, kita berikan pelayanan yang berupa informasi-informasi yang tersimpan, yang dari waktu ke waktu, peristiwa-peristiwa kegiatan yang bisa kita berikan untuk masa depan generasi kita nanti, untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Baik, jadi seluruhnya materi muatan ini kalau dilihat dari jumlah babnya itu ada 17 bab, 67 pasal. Ini kalau bab hampir sama dengan Perda yang lalu ya, cuman pasalnya berbeda. Kita lebih banyak. Kalau yang lalu itu kalau nggak salah itu 60 ya, ini 67 pasal. Nah, Bapak Ibu, di bab 1 ini tentu kita berbicara terkait menyampaikan ketentuan aturan terkait dengan definisi, kemudian ini ada keduanya ada ruang lingkup. Nah, kalau definisi ini ada sekitar 25 ya. 25. Kalau ruang lingkup ini ada sekitar 13. Jadi terkait dengan, dan secara substansi perbedaannya dengan 18 itu bahwa kita lebih memfokuskan sekarang kepada adanya lembaga kearsipan daerah dan pencipta arsip yang berwenang untuk melaksanakan pengelolaan arsip ini. Kemudian ada perencanaan, ada pengelolaan arsip itu sendiri, kemudian ada perlindungan penyelamatan, ada autentikasi, ada layanan kearsipan, ada penyediaan dan pengembangan sumber daya kearsipan. Jadi sumber daya kearsipan sudah kita, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, sinergitas, kemitraan. Nah, ada lagi sistem informasi kearsipan, kemudian partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Di ruang lingkup ini kemudian ada pemberian penghargaan, kemudian kewajiban dan larangan, serta ketentuan pidana. Jadi inilah sebetulnya yang kita uraikan di pasal-pasalnya itu secara sistematis, secara berkaitan, dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh kita, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian kita tentu masuk ke bab 2. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tujuan kearsipan kita itu sebetulnya ada 8. Tapi 8 ini kalau diukur tingkat pencapaiannya melalui ya indeks pengawasannya ya masih cukup, kita harus berupaya lebih keras lagi. Nah, di sini ada yang di bagian ke-1 dari pasal 3 sampai 6 ini, lembaga kearsipan daerah.
Jadi kita membuat konstruksi bersama Biro Hukum itu bahwa yang menyelenggarakan kearsipan itu di daerah itu satu lembaga kearsipan. Nah, di situ ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai sektor dinas yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan urusan wajib kearsipan. Kemudian ini kalau lembaga kearsipan ini fungsinya Bapak Ibu adalah dia menyimpan arsip statis dan melakukan pembinaan. Itu secara fungsional. Jadi ini hanya satu di setiap daerah. Nah, namanya kalau di daerah itu ya mirip-mirip saja, ada dinas arsip, ada dinas kearsipan seperti itu ya. Karena kalau dibilang dinas arsip, ada yang bilang dinas kearsipan, ya, tapi itulah nggak terlalu saya masuk ke sana ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah pencipta arsip. Jadi satuan kerja perangkat daerah yang memiliki otoritas kemandirian sesuai kewenangannya untuk mengelola arsip dinamis. Nah, ini perangkat daerah ini. Nah, inilah di bab 2 ini, 3 pasal ini kita memberikan ketentuan-ketentuan itu ya Bapak Ibu, lembaga kearsipan dan pencipta arsip. Nah, untuk pencipta arsip di lingkup daerah provinsi itu sebenarnya ada 2. Ada pemerintah daerah provinsi dan BUMD. Jadi pencipta arsip itu dalam konteks kewenangannya, dia adalah pemerintah daerah provinsi dengan jajaran perangkat daerahnya sampai ke UPTD dan berbagai macam nama ya, nomenklatur balai dan lain-lain. Kemudian BUMD, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi. Nah itu Bapak Ibu untuk yang 2 ini. Tadi Bu Dini kalau saya serahkan, nanti kalau ada yang ingin langsung ini silakan, atau bagaimana? Saya lanjut terus ya Bu Dini. Budin. Sekarang, sebentar, saya kan ditutup itunya mic-nya, jadi baru dibuka. Gini Pak Febri jalan, tapi untuk yang bertanya silakan bertanya di chat ya. Jadi nanti kita jawab melalui chat. Mungkin nanti juga ada sedikit tambahan dari saya Pak Febri ya. Silakan. Karena saya sama-sama di dalam tim, tapi selesaikan aja dulu silakan. Nah, ini bab 3 ini perencanaan. Ini mandat yang secara manajerial harus dibuat oleh dinas yang memegang urusan wajib kearsipan. Nah, yaitu ya tentu gubernur dalam hal ini punya, kita akan kaitkan ke misi berapa, ada tujuan dan sasaran dan seterusnya, dan perangkat daerah tadi Dispusibda ya, atau lembaga kearsipan daerah menyusun perencanaan strategis. Tentu Bapak Ibu sudah mafhum, di sini ada Rensra. Kemudian perangkat daerah juga melaksanakan urusan tadi yang lembaga kearsipan daerah, Dinas Perpustakaan Kearsipan ini menyusun peta jalan dan proses bisnis. Ini dinyatakan dalam Perda ini. Karena ini akan diukur nanti kinerjanya, ditanya. Setelah ini ada, tahun depan siap-siap ditanya oleh ya, inspektorat kali. Mana nih anunya, peta jalannya, proses bisnis dan lain-lain. Nah, lanjut. Bapak Ibu. Ke atas. Nah, bab 4 ini adalah pengelolaan arsip. Jadi menggunakan bentuk redaksi pengelolaan arsip. Kalau dulu pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, kita di sini pengelolaan arsip saja. Artinya yang satu ini bersifat umum, aturan-aturannya. Kemudian yang kedua, bagian keduanya bicara tentang pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat. Nah, pengelolaan arsip dinamis ini ditekankan juga di sekarang ini karena adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, pencipta arsip itu dapat
mengelola arsip dinamis itu berupa arsip elektronik, ya. Ada itu. Kita nyatakan di situ. Yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pengelolaan arsip dinamis itu keniscayaan harus menggunakan berupa arsip elektronik. Nah, pengelolaan arsip dinamis tentunya secara proses, Bapak Ibu, terutama arsip Paris sudah hafal betul ya. Ada tahapan-tahapan yang meliputi kegiatan penciptaan arsip, penggunaan pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip. Nah, itu untuk pengelolaan arsip dinamis. Sedangkan pengelolaan arsip statis tentunya ada 4 yang secara substansi itu mulai dari akuisisi, kemudian pengolahan, preservasi, dan akses. Kemudian itu ada berapa 10, ada berapa bab ada pasal. Cukup banyak pasalnya, sekitar 24 ya. Di sini karena mengatur objek inti daripada arsip itu sendiri. Kemudian di bab 5 ini ada dari pasal 35 sampai 39, ini menyangkut perlindungan dan penyelamatan. Perlindungan dan penyelamatan. Maksudnya sekarang ini adalah untuk mengatur terkait dengan mitigasi bencana terhadap arsip. Bencana itu ada 2, ada bencana alam dan non-alam. Maupun tindakan kriminal, tindakan kejahatan lainnya. Di sini gubernur diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelindungan dan penyelamatan. Nah, pelindungan dan penyelaman yang terkait dengan tanggung jawab gubernur tadi mencakup juga arsip-arsip kependudukan, arsip kewilayahan daerah, arsip perbatasan daerah, kontrak karya, arsip lain terkait kebijakan daerah provinsi dan urusan strategis pemerintahan daerah provinsi. Jadi di perlindungan penyelamatan ini secara tersirat kan kita sekarang ini ada namanya arsip terjaga ya. Arsip terjaga itu adalah arsip negara yang secara informasi memiliki bobotnya untuk kepentingan bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan keselamatan. Jadi arsip terjaga itu arsip negara. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu ya. Ini sudah sampai di bab 5 dan yang menarik di sini ada yang namanya autentikasi. Jadi di bab 5 ini, autentikasi ini kalau kita baca ya di Undang-Undang Kearsipan baik pun PP-nya kearsipan itu bahwa autentikasi ini bobotnya seperti berada di arsip statis ya. Tapi sebetulnya autentikasi itu adalah proses kegiatan memberikan tanda atau kode tertentu lah terkait dengan arsip yang hasil daripada alih media itu diberikan autentikasinya. Nah, di pencipta arsip melakukan autentikasi terhadap hasil alih media untuk menjamin keautentikan arsip yang sudah beralih media tadi. Nah, dalam hal ini gubernur menyediakan sarana dan teknologi untuk penyelenggaraan autentikasi arsip tadi sesuai dengan pasal 38. Di samping itu ketersediaan sumber daya manusia juga hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan proses mengautentikasi arsip hasil alih media tadi. Bapak Ibu, saya lanjut ke bab 6. Nah, layanan kearsipan. Layanan kearsipan di sini adalah internal, artinya arsip dinamis sesuai dengan sifat dan karakternya. Arsip ini ada keterbatasan dalam penggunaannya dan menggunakan sistem klasifikasi keamanan dalam hal menjaga bobot keamanan informasinya. Layanan nasional adalah layanan publik untuk kepentingan publik. Ya tentu kita tahu ini pengguna arsip statis ya. Di sini ada 2 yang kita tetapkan aturannya di Perda ini.
Nah, bab 7 Bapak Ibu adalah berapa pasal nih? 48 sampai 4 pasal. Ada penyediaan dan pengembangan sumber daya kearsipan. Nah, sumber daya kearsipan ada 3. Ada sarana, prasarana dan sarana. Kemudian ada sumber daya manusia kearsipan. Kemudian sumber daya lainnya. Nah, sarana dan prasarana dan sarana adalah gedung. Gedung untuk default arsip, gedung galeri arsip, ataupun gedung diorama. Ini sudah kita nyatakan dalam perda ini. Kemudian ruang penyimpanan arsip, kemudian peralatan arsip, dan moda transportasi sadar tertib arsip. Jadi itu bagian daripada kelengkapan sumber daya kearsipan. Tentu ini harus dilaksanakan oleh lembaga kearsipan daerah provinsi, penyediaan dan pengembangan gedungnya. Kemudian sumber daya manusia kearsipan itu ada arsiparis dan disebutnya dalam perda inilah tenaga penunjang ya. Arsiparis dan tenaga penunjang. Jadi arsiparis dengan berbagai kategori dan jenjangnya. Nah, sumber daya lainnya itu tentu terkait dengan sistem kearsipan, pendanaan, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi yang sumber daya lain ini untuk diakomodir dalam untuk sistem kearsipan, kemudian pendanaannya dan teknologi informasi komunikasi. Lanjut, slide selanjutnya. Ini pembinaan dan pengawasan. Nah, tadi faktor ini tentu kita akomodir di sini pembinaan dan pengawasan kearsipan. Pengawasan ini ada pengawasan internal nih, ada 2 ini, kayaknya salah ketik ini. 1 itu. Jadi mohon maaf ini ada duplikat ya, nggak apa-apa. Yang penting sudah saya klarifikasi. Pembinaan pengawasan kearsipan internal. Nah ini ada diatur di ayat-ayatnya terkait dalam untuk internal ini ada bentuk audit kearsipan internal. Itu Bapak Ibu. Ketiga, selanjutnya adalah pembinaan. Nah, pembinaan dan pengawasan ini tentu berkaitan dengan jadi 1, pembinaan ini pengawasan akan berjalan baik nilainya ketika pembinaan dapat dilaksanakan dengan baik juga oleh unit pembinanya tadi ya. Pembinaan pengawasan pengelolaan arsip, pembinaan pengawasan pengelolaan arsip dinamis. Seperti itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah sistem informasi, kerjasama. Nah ini yang kita maksud bahwa perda ini menjangkau juga masyarakat ya. Di sini kita menjangkau masyarakat, kita sudah dunia usaha, kita juga menjangkau hal-hal tersebut. Artinya di sini kerjasama itu terkait dengan bantuan pendanaan, penyediaan tenaga ahli, pelaksanaan pendidikan, penyediaan sarana teknologi, sistem informasi, sistem kearsipan maupun promosi. Gubernur yang melakukan penyelenggaraan kearsipan. Jadi kerjasama di sini cukup banyak substansinya, mulai dari pembantuan pendanaan, penyediaan tenaga ahli kepada pihak yang bekerja sama tentunya. Kemudian sinergitas. Sinergitasnya antar lembaga kearsipan daerah kabupaten kota, kemudian lembaga kearsipan daerah kabupaten kota dengan lembaga dunia usaha, media dan komunitas. Nah, ini sinergitas. Sinergitas itu bentuk, maaf saya ulangi, sinergitas itu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kearsipan dengan pemerintah pusat, sinergitas ini. Jadi ini kita masukkan 3 serangkai ini, kerjasama, sinergitas, kemitraan. Kerjasama ini tentu tadi sudah kami sampaikan, ada bantuan pendanaan, penyediaan tenaga ahli, pelaksanaan pendidikan. Jadi objek kerjasamanya seperti ini, bisa dilakukan ada 8 ya. Kemudian kalau sinergitas di sini adalah sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kearsipan dengan pemerintah pusat. Nah, seperti itu. Kemudian tadi kemitraan kabupaten kota dengan
lembaga kearsipan, antar lembaga kearsipan. Kemudian bab 11. Ini bab 11 jadi sistem. Bab 11 ini sebetulnya ada yang keliru ini di slide ini kelihatannya. Bab 11 ini ada partisipasi masyarakat. Coba saya cek. Ini maaf Bu Dini, bab 9 ini salah slide nih Bu. Bab 9 itu sistem saya terima utuh dari Bapak, Pak. Ya. Saya klarifikasi di sini. Bab 8 tadi sudah, bab 9 itu sistem informasi ya. Ini ada salah tempat, ini harusnya sistem informasi di 9. Terus 11 itu partisipasi masyarakat yang 11-nya. Jadi tadi ada yang menjangkau ke partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Jadi ini nggak bisa dibenerin langsung ya. Nanti mohon maaf Bapak Ibu ini karena bikinnya juga ini cukup cepat, jadi nanti kita lihat utuhnya. Yang penting substansinya akan saya sampaikan di sini bahwa di bab 11 itu menjangkau juga partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Jadi masyarakat dapat berpartisipasi melalui pemberian informasi arsip statis, perlindungan dan pemeliharaan arsip statis, pengawasan penyelenggaraan kearsipan, pembiayaan penyelenggaraan kearsipan. Kemudian partisipasi dunia usaha. Seperti itu. Coba lanjut slide-nya. Nah, ini benar bab 11 ya. Nah, ini ada pasien. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian bab 12 pemberian penghargaan. Nah, tentu kita tahu bahwa penghargaan ini di dunia kearsipan belum begitu belum begitu banyak diberikannya. Mudah-mudahan setelah ada perda ini akan lebih banyak lagi ya. Pengelolaan arsip sesuai standar, pelindungan arsip statis yang memiliki nilai kesejarahan. Jadi penghargaan itu dapat diberikan kepada masyarakat ya. Kemudian pemberian berupa hadiah, tentu ada sertifikat, piala, pemberian fasilitas. Nah, selanjutnya yang 12, yang ke-13 kewajiban dan larangan. Kewajiban, jadi di sini setiap orang yang menguasai arsip statis, ini konteksnya penyelamatan arsip statis, wajib menyerahkan arsip statis yang berada dalam penguasaannya kepada lembaga kearsipan daerah. Itu kewajiban bagian 1. Kemudian larangannya, jadi setiap orang dilarang tidak menjaga keutuhan dengan sengaja menyediakan arsip dinamis daerah provinsi kepada yang tidak berhak, misalnya seperti itu. Jadi sudah diatur larangannya sebanyak beberapa poin di sini. Kemudian ketentuan penyidikan itu 14. Penyidik pegawai, di sini menggunakan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu. Jadi apabila diindikasi adanya pelanggaran, tentu harus dilakukan oleh kewenangan yang dimiliki oleh PPNS. Tentu selanjutnya kalau memang terkait dengan pengawas penyidik yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Nah, lanjut. Nah, ada lagi ketentuan pidana yang 15. Yang 15 tadi setiap orang yang tadi diatur di pasal 60 ini kalau dilanggar oleh orang itu maka dia akan diberikan dianggap pelanggaran pidana dan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Tindak pidana itu adalah pelanggaran. Nah, kemudian di sini ada pembiayaan, tentu pembiayaan ini sudah umum sifatnya, ada dari APBD maupun sumber lain yang sah. Kemudian yang terakhir 17 ini peraturan ini
mencabut berarti di luhur. Perda 14 dicabut digantikan oleh Perda yang baru ini. Dan Perda ini berlaku sejak 1 Desember 2021. Itu Bu Dini, Bu Moderator, tadi mungkin ada sedikit slide yang confused, mohon maaf saya dalam penempatannya, tapi secara utuh Pergub itu sudah ada, sudah bisa di-upload atau dipelajari oleh Bapak Ibu. Nah, untuk pendalamannya apabila terkait dengan hal-hal yang ini, silakan kita berdiskusi. Karena ini juga mengenalkan kepada publik bahwa kita sudah punya Perda 11 tahun 2001. Mungkin itu Bu Dini dari saya sebagai penyampaian materinya, kurang lebihnya tentu sebelumnya saya mohon maaf. Saya kembalikan dulu ke Bu Dini. Terima kasih Pak Febri. Tepuk tangan untuk Pak Febri, tapi nggak kedengeran ya tepuk tangannya ya. Tapi sambil ngopi ya Bu, maaf. Sambil ngopi boleh. Pak Febri, karena sebetulnya kita ini mengerjakan Perda ini kemarin ada tim ya, ada timnya ya. Ada tim. Jadi maksudnya ketika kami saya termasuk tim diantaranya, kemudian ada beberapa teman-teman juga yang sama-sama mengikuti menjadi tim. Barangkali ada yang terlewat nih ya Pak Febri ya. Barangkali ada yang terlewat yang disampaikan kepada para peserta di dunia kearsipan nih ya Pak ya. Jadi saya mungkin akan sedikit menambahkan ya Pak, boleh ya Pak? Lanjut Bu, itu yang kita harapkan Bu. Kalau tadi kurang nggak ditambah jadi kurang terus dia. Oh iya ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, Perda Kearsipan sebelumnya adalah Perda nomor 18 tahun 2011 ya. Ini memang sudah terlalu lama juga dan sekarang dirubah karena memang adanya perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan situasi saat ini. Jadi mungkin kalau boleh saya sedikit share juga paparan Pak, boleh nggak Pak? Ini maksudnya ini terkait dengan ininya ya. Tolong admin ada paparan yang bisa disampaikan nggak? Ini hanya tambahan aja dari Pak Febri ya, karena kami satu tim, mungkin juga ada hal-hal yang terlewat sehingga nanti bisa memberikan teman-teman juga bisa mengoreksi gitu ya. Ya, lanjut aja ini. Nah ini mungkin salah satu yang melatar belakangi. Next coba. Ininya sudah tadi sama Pak Febri sudah disampaikan. Halo admin. Admin, ayo halo. Karena saya kebetulan nggak jadi admin, jadi agak susah juga ya. Halo admin. Mana nih admin? Nah, jadi ada latar belakang kenapa Perda ini dirubah ya. Kenapa Perda ini kok toh selama ini juga masih digunakan ya. Tapi ternyata ada latar belakangnya ya. Yang pertama yaitu adanya penguatan ketentuan tentang pengelolaan kearsipan ya. Misalnya yang selama ini di Perda lama kita masih secara manual dan sebagainya, tapi di Perda baru ini kita sudah mengatur secara elektronik, di mana selama ini mungkin kita lakukan alih media, tapi kalau secara elektronik mungkin nanti seperti apa. Kemudian di Perda yang lama tidak mengatur tentang arsip terjaga, tapi di yang baru ini ada arsip terjaga. Tadi sudah Pak Febri sebutkan arsip terjaga. Kemudian ada penguatan tentang unit kearsipan di perangkat daerah, gitu ya. Nah ini sudah diatur juga dalam Perda dan mohon kepada Ibu Bapak di perangkat daerah untuk menindaklanjuti Perda ini. Kita punya bahwa di perangkat daerah itu harus ada unit kearsipan. Ketika tidak dilaksanakan ya mungkin nanti kita akan bisa didiskusikan harus seperti apa ya. Ini adminnya mana ya? Tolong bisa dilanjut nggak? Mana ya? Filenya kemana ya? Iya ini adminnya itu share-nya, maksudnya share-nya langsung. Share-nya dilanjut. Oh ya, sebentar Bu. Ya. Nah, kemudian tadi Pak Febri menyampaikan juga bahwa dari sistematikanya ya, dari atas dulu sebelumnya. Nah, lanjut klik dulu terus. Nah, ini ya di sistematika. Ini ada sedikit. Nah, ya. Di sistematikanya kita masih sama di 17 bab ya Pak Febri ya.
17 bab masih sama, hanya memang di sistematika yang baru ini kita ada termasuk di dalamnya ada ketentuan penyidikan, kemudian ada sanksi pidana, ya. Sementara di yang lama itu tidak ada, tapi bukan berarti yang lama ini hilang, tapi dia digabung menjadi bab yang ada kaitannya dengan masing-masing materi gitu. Jadi babnya masih tetap. Lanjut. Nah, itu diklik. Jadi ini masih tetap babnya 17, kemudian jumlah pasalnya yang dulu 60 pasal, sekarang menjadi 67 pasal. Nah, cuma di penjelasan ayat-ayatnya nih yang makin banyak, hampir 100% naiknya ya. Sebelumnya hanya 74 ayat, tapi sekarang mencapai 141. Artinya penjelasan-penjelasan dari tiap-tiap pasal ini semakin banyak. Karena memang materi dari yang harus kita lakukan dari Perda ini juga semakin banyak. Gitu. Jadi inilah yang membedakan kenapa Perda ini tuh harus dirubah, harus diperbaiki. Nah, ini juga mungkin informasi kepada Bapak sekalian bahwa Perda baru kita ini bukan Perda revisi, tapi ini Perda baru. Ya, Perda baru artinya ketika kami melakukan penyusunan Perda ini dan berkoordinasi, berkonsultasi dengan Biro Hukum dan HAM, dari daftar inventaris masalah yang kita buat itu ternyata lebih dari 50% yang akan berubahnya. Sehingga Perda yang ini bukan direvisi karena lebih dari 50%, artinya kita harus membuat Perda baru. Tetapi untuk muatan-muatan materi yang masih relevan itu juga kita masukkan ke dalam Perda baru gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Ini hanya menambahkan tadi ya. Nah, kemudian di ruang lingkupnya, kalau dulu ruang lingkupnya yang mengatur Perda kita itu hanya 6 ruang lingkup ya, Pak Febri. Ya. Sekarang 13. Bisa dibayangkan ini 100% lebih naiknya. Makanya Perdanya dikatakan Perda baru. Ya, jadi ada beberapa hal terkait dengan kondisi yang ada saat ini. Kalau dulu mungkin tidak ada autentikasi ya, sekarang ada autentikasi. Kemudian dulu tidak ada kerjasama, sinergitas, dan kemitraan, sekarang ada ya. Ini juga terkait dengan layanan, terkait dengan teknologi informasinya juga sudah masuk di sini, sehingga menjadi banyak ruang lingkup yang kita bahas di Perda baru ini. Lanjut. Nah ini ya, ada beberapa kebijakan yang memang khusus dimasukkan ke dalam Perda yang baru ini. Pertama yang termasuk ke dalam 4 pilar itu ya, tata naskah dinas, 4 pilar arsip dinamis ya, penyelenggara arsip dinamis, tata naskah dinas, klasifikasi, sistem SKKAD, kemudian JRA. Nah ini menjadi hal yang dibahas khusus di Perda baru, kemudian pembinaan kearsipan, bagaimana kita berkoordinasi tentang penyelenggaraan kearsipan, penyusunan pedoman, dan sebagainya. Nah ini menjadi sesuatu hal yang harus kita kerjakan, dan tentu saja kita tidak bisa ketika Perda ini sudah diundangkan, ketika Perda ini sudah dilakukan di bulan Desember ini, maka di 2022 ini kita harus sudah mengacu kepada Perda baru ini ya. Dan di Perda baru ini secara mandatoris mengatur atau mengamanatkan ada 8 pergub yang harus dibuat, Pak Febri. Ya. 8 pergub ya yang harus dibuat. Nah, namun dari 8 pergub ini ada beberapa yang sudah kita buat, misalnya tentang kaitannya dengan SKKAD, kemudian tentang JRA. Tapi tetap ini harus kita perbaiki, paling tidak di kata menimbang atau paling tidak di beberapa substansinya harus dirubah, disesuaikan dengan Perda ini, Pak. Nah, ini akan kita coba dari tim di Disposida Provinsi Jawa Barat akan mencoba untuk memberikan gambaran kepada Ibu Bapak baik di kabupaten kota ataupun di perangkat daerah. Barangkali ini nanti ada masukan-masukan terkait dengan pergub yang akan kita buat nih. Ya, pergub-pergub yang akan kita buat ini ada 8, diantaranya nanti di perangkat daerah itu harus ada di kami ini harus membuat pergub tentang unit pengolah dan unit kearsipan. Ini yang baru ya, Pak Febri, yang baru unit pengolah dan kearsipan itu belum ada sebelumnya. Dan ini mungkin nanti kami mohon masukan, barangkali kalaupun tidak di sini nanti akan kami tindak lanjuti apakah berupa surat sehingga masukan-masukannya seperti apa dari Bapak sekalian. Nanti akan kami buat susun Perda unit pengolah dan unit kearsipan. Apa saja yang harus ada di unit pengolah, apa saja yang harus ada di unit kearsipan. Ini yang ada di perangkat daerah.
Nah, mungkin juga nanti di kabupaten kota bisa mengikuti ya, bisa bukan harus kalau kabupaten kota tapi bisa mengikuti apa yang kami lakukan di provinsi. Kemudian yang kedua harus ada SKKAD. Ini memang sudah ada SKKAD, tapi masih berdasarkan Perda lama. Nah, sekarang kita harus menyusunnya berdasarkan Perda baru. Begitu juga JRA. Kemudian nanti Arsipita, mungkin selama ini juga kita belum selesai menyusun Perda berdasarkan Perda lama. Arsipita ini belum selesai, tapi sekarang sudah ada lagi Perda baru, makanya kita harus perbaharui. Kita harus sesuaikan dengan Perda yang baru ini. Ya, kemudian pemusnahan juga nanti akan ada Perda tersendiri, mungkin ini terkait dengan Arsipita ya, Arsipita. Kemudian juga ada Perda yang sampai saat ini memang belum selesai dan belum disetujui oleh baik Biro Organisasi ataupun Biro Hukum, pengelolaan arsip statis, Pak Febri. Ini pengelolaan arsip statis ini Perdanya sudah kita ajukan, tapi memang belum sampai saat ini belum, makanya mau kita revisi sesuaikan dengan kondisi Perda yang baru. Selain itu ada Perda baru tentang pelindungan dan penyelamatan arsip nih. Pergub nih ya, harus ada pelindungan dan penyelamatan arsip. Nah, mungkin ini akan kita masukkan kita di pengelolaan arsip statis atau nanti seperti apa. Saya ingin ada masukan dari teman-teman di perangkat daerah ataupun di kabupaten kota. Kemudian akan ada Pergub baru juga tentang pembinaan dan pengawasan kearsipan yang selama ini mungkin tidak pernah ada, belum diatur Perda ini. Jadi mungkin ada 8 Pergub yang akan kita susun berdasarkan Perda baru ini, dan tentu saja kami mohon masukan-masukan dari Ibu Bapak sekalian, kalaupun mungkin tidak di sini karena mungkin Perdanya saja belum lihat mungkin seperti apa ya Perdanya ya, nanti boleh di-download Perda nomor 11-nya, barangkali ada masukan-masukan terkait dengan Pergub yang harus kita lakukan. Itu mungkin Pak Febri ya, tambahan sedikit dari saya, melengkapi dari apa yang Pak Febri sampaikan. Dan mungkin ini ada pertanyaan nih yang masuk ke dalam chat, ke kolom chat ya. Pak Febri mohon dipersiapkan untuk menjawab pertanyaannya ya. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ini dari Pak Yusef nih, ada pertanyaan. Mungkin Pak Yusef ini dari DPM Desa kalau nggak salah ya? Ya. Dari DPM Desa ya. Kang Yusef kenal kita. Ah ya, nggak tahu nih Pak Yusef nih mau nguji atau mau nanya nih ya. Saya nggak tahu nih mau nguji apa mau nanya ya. Kumisnya itu lihat udah pelan. Mantap. Halo, ya. Kang Yusef. Ya, pertanyaan dari Pak Yusef ini untuk tentu saja karena narasumbernya Pak Febri, tentu saja untuk Pak Febri ya. Jadi tapi boleh kita sama-sama nanti jawab, kita sama-sama diskusi ya. Pembinaan yang paling tepat dilaksanakan di Pusipda terhadap arsiparis dari jalur in-passing atau penyetaraan seperti apa? Itu saja ya Pak Yusef ya pertanyaannya ya. Pembinaan yang maksudnya yang paling tepat nih untuk yang in-passing atau yang penyetaraan. Mangga Pak Febri, silakan. Ini mungkin sebetulnya tidak menyangkut ke Perda ini ya, tidak menyangkut ke materi Perda ya. Tapi tidak ada salahnya kalau Pak Febri mungkin paham, mangga, karena beliau juga selaku Ketua Pokja Pembinaan dan juga beliau selaku Ketua AI mungkin bisa memberikan informasi atau pencerahan kepada Pak Yusef. Mangga Pak Febri. Ya, terima kasih Pak Yusef. Mangga, Pak Yusef. Ya, apa kabar Pak Yusef dan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pertanyaan Pak Yusef ini kalau saya anggap adalah ketika seorang menjadi arsiparis itu melalui in-passing, ya apa yang tepat dilakukan untuk dia, ya kan gitu ya Pak Yusef ya? Ya Pak. Nah, pertama adalah karena in-passing ini penyesuaian ya Pak, artinya disesuaikan pangkat dan lain golongan dia langsung bisa ditetapkan sebagai arsiparis, tapi belum diklat. Lihat ya, catatannya dia belum diklat. Nah, karena diklat ini adalah portofolio wajib, maka dia harus diklat karena diklat ini adalah arsiparis itu adalah seorang pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi dia secara resmi belum mendapatkan simulation ya, kata kemarin itu kompetensi. Dia belum memiliki itu, tapi dia memiliki status dan kedudukan sebagai arsiparis. Karena tadi penyesuaian in-passing itu ada Perka Andri nomor 7 ya. Nah, kenapa in-passing ini perlu? Karena memang kuota arsiparis itu sangat kurang.
sehingga dibuka oleh Andri untuk memenuhi itu. Nah, ketika si Paris ini belum memiliki kompetensi, maka dia harus dijembatani dengan bintek-bintek, Pak Yosef. Magang, bintek, dan magang. Nggak ada dua. Kalau bintek ini kan klasikal ya, 3 hari. Tapi kalau magang ini dia ke sini, dia terus melakukan kegiatan yang benar-benar yang sesuai dengan jenjang dan jabatannya. Tapi untuk ini tentu Dispusibda di sini sudah merancang pola pembinaan, Pak Yosef. Karena kalau kewenangan diklat tadi kan kewenangan Pusdiklat Andri, di mana kuotanya sangat terbatas. Dan kemarin itu ada pertanyaan memang dari Pak Yosef. Saya menangkap begini, Pak Yosef, kalau Andri itu menggunakan sistem yang namanya penerimaan negara bukan pajak. Jadi Andri itu tidak bisa memberikan kewenangan sebagian-sebagian, misalnya tempatnya di mana? Di BPSDM, kemudian narasumbernya dari Andri, nggak bisa begitu. Dia satu orang itu dihitung PNBP-nya untuk diklat pencipta itu sekitar 8 juta ya. Nah, ini harusnya ditangkap oleh BPSDM. Kalau mau di Jawa Barat ini memenuhi kuota itu, anggarkanlah 30 orang kali 7, 200 sekian juta ya. Nggak besar kok sebenarnya. Tapi ini upaya ini nggak pernah dieksekusi, Pak Yosef. Itu problemnya. 250 juta, saya pikir itu bisa diupayakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena apa? Kalau ini terjadi 30 orang, berarti kan secara positif dia akan diakui memiliki sertifikat, lisennya terjamin. Kalau sekarang ya kita hanya bisa memberikan dalam bentuk magang, kalau ke sini ya kita, dan bintek-bintek, workshop dan lain-lain. Itu Pak Yosef. Ada yang ingin ditambahkan Pak Yosef, barangkali penasaran? Silakan. Baik, terima kasih Pak Febri. Mungkin kan secara garis besar kan saya kan belum lihat Perda secara utuhnya ya Pak ya. Ya. Nah, untuk pola pembinaan yang dilaksanakan di Dispusibda, istilahnya ada standar bakunya, misalkan pembinaan dilaksanakan secara klasikal atau langsung dari Dispusibda berkunjung ke OPD setempat gitu ya Pak ya. Soalnya yang saya rasakan sekarang itu karena dengan adanya pandemi ya Pak ya. Jadi untuk tatap muka itu sangat susah sekali ya Pak ya. Terus untuk kunjungan dari Dispusibda ke OPD juga sangat terbatas. Mungkin untuk tahun 2002 ya menyesuaikan atau ada pedomannya yaitu Perda yang baru keluar. Saya ingin ke depannya itu pembinaan itu harus betul-betul Pak, karena penyelenggaraan di OPD itu terutama penyelenggaraan kearsipan itu tidak hanya melibatkan fungsional arsiparis saja ya Pak ya. Karena terus terang aja, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di OPD lain, jadi selalu bertumpu kepada arsiparis dan orang lama Pak. Jadi unit-unit pengolah itu belum jalan. Jadi ke depan mungkin dari Perda ini ada turun-turunannya yang mensyaratkan bahwa di OPD setempat itu harus ada satu arsiparis jelas. Harus ada mungkin di unit pengolah satu pengelola atau arsiparis tingkat terampil. Nah itu Pak, karena ada beberapa OPD yang mempunyai arsiparis itu hanya satu orang dan kurang mendapat dukungan dari unit pengolahnya Pak. Baik, jadi mungkin di pergub atau di kepgub turunan di Perda itu apakah disebutkan ya OPD itu di unit pengolah itu harus ada pengelola arsip atau peranata arsip. Mungkin itu saja Pak. Baik. Langsung aja Pak Yosef. Kami sudah memikirkan itu Pak Yosef dan sudah merancangnya. Tadi Bu Dini sudah sampaikan di pasal 11 Pak ya. Terkait dengan pengelolaan arsip di pencipta arsip itu Pak. Ini karena ini merupakan ketentuan hukum positifnya, maka ini harus dilaksanakan. Artinya satu, unit kearsipan nanti yang ada di perangkat daerah itu unit kearsipan 2 namanya dan unit kearsipan 3 kalau rentang kendalinya panjang. Itu harus konkret nanti dibentuk. Nah, bagaimana implementasi itu, gimana kami nanti
dengan pengambil kebijakan. Kemudian unit kearsipan itu kalau sekarang tuh nggak jelas Pak Yusef. Siapa dia, apa dia, mana orangnya. Tidak, sekarang sudah ada yang namanya koordinator dan anggota. Nanti karena kalau menganut pasal ayat ini maka koordinator itu harus arsiparis. Kalau nggak ada arsiparis, ya untuk sementara siapa juga bisa asal ditetapkan oleh surat perintah pimpinan. Nanti itu 2. Kemudian jadi dibentuk ya. Nah ini akan ada tadi kata Bu Rini ketentuan lebih lanjutnya Pergub. Jadi ini sudah mandatori yang harus kita buat dan ini perdebatannya Bapak Ibu, perdebatan ini cukup alot dengan dewan dengan berbagai stakeholder. Tapi berkat kita semua bisa meyakinkan secara betul bahwa ini untuk merubah situasi ini maka perlu konstruksi seperti ini. Dan ini sudah nyata ya di sini. Nah, pembinaan artinya pembinaan dan pengawasan nanti ingin memotret itu, Pak. Nanti ada 7 bentuk pembinaan sudah kita rancang. Salah satunya nanti setiap perangkat daerah itu bisa menyampaikan laporannya setiap tahun kepada kita supaya bisa kita monitor evaluasi perkembangan penyelenggaraan pengelolaan arsipnya di masing-masing perangkat daerah. Ada fasilitasi, ada bintek, ada binkos, ada supervisi, ada evaluasi. Sudah kita buatkan dan schedule-nya sudah ada. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan, Pak Yusef. Itu mungkin ya tambahan. Cukup Bu Dini? Ya, dicukup-cukupin ya Pak Yusef. Nanti memberi kesempatan dulu kepada yang lain ya. Atau nuhun Bu Dini, Pak Febri. Sama-sama Pak Yusef. Ya, Pak Febri ya, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Sultan Munandar nih. Ya, Pak Sultan Munandar nih ya. Teman Pak Febri juga nih. Ya, ini CS. Izin bertanya nih. Bab 4 pengelolaan arsip katanya. Di bagian ketiga, kenapa hanya pengelolaan arsip tidak menjelaskan pengelolaan arsip statis seperti bagian kedua pengelolaan arsip dinamis? Ini sedikit gambaran ya Pak Febri. Kalau Pak Febri sedang membuka Perda nomor 11, silakan dijawab. Ini kenapa bab 4 bagian ketiga ini. Tapi yang saya baca nih di bab 4 bagian ketiga ini memang sudah menjelaskan tentang pengelolaan arsip statis. Nah ini barangkali saya khawatirnya mudah-mudahan Pak Sultan tidak salah buka ya perdanya ya. Karena di bagian ketiga bab 4 ini di sini sudah menjelaskan pengelolaan arsip statis sebagai di mana dimaksud pada ayat 10 pada pasal 10 ayat 2 meliputi arsip yang memiliki kriteria nih. Sudah dijelaskan sih sebetulnya di sini gitu Pak Sultan. Nah, mudah-mudahan tapi barangkali Pak Febri bisa sedikit menjelaskan kepada Pak Sultan. Ya. Tapi kalau menurut saya ini memang sudah tercantum di dalam pas bagian ketiga bab 4 tuh menyatakannya seperti itu. Pengelolaan arsip statis sudah jelas di situ ya, arsipnya arsip statis. Maka Pak Febri barangkali mau ditambahkan. Terima kasih Pak Sultan atas pertanyaannya. Memang pertanyaan itu perlu kita kita dapatkan karena kita juga kan perlu masukan barangkali iya dan barangkali tidak ya. Karena kalau kita bicara pengolahan arsip itu hanya ada 2. Satu pengolahan arsip dinamis dan satu pengolahan arsip statis. Dan itu sudah kita masukkan dalam bagian ke-1 dan bagian tadi Bu Dini bagian ketiga. Jadi sudah ada Pak Sultan sebenarnya dan itu nggak terlewatkan Pak. Insya Allah karena pengolahan arsip itu berdampingan selalu arsip dinamis dan arsip statis. Ada Pak Sultan? Mungkin ada komen, silakan Pak Sultan. Barangkali Pak Sultan boleh dikatakan atau disampaikan mana yang menurut Pak Sultan ini kurang pas gitu. Nah, itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya, kebetulan Bu Pak Febri tadi hanya menayangkan di slide itu mungkin tidak lengkap ya. Mungkin saya lihatnya di slide ya Pak. Ya itu. Betul, di Pak. Sana di bab 4 itu hanya pengelolaan arsip dan satunya satunya umum, keduanya pengelolaan arsip dinamis,
Ya, ketiganya betul. hanya pengelolaan arsip lagi Ya, gitu. kurang Saya statis Pak. lihat Mohon itu, maaf. ya, Terima kasih hanya, koreksinya Pak. nah itu kebetulan ya kalau Perda kan saya belum download ini ya? gitu, belum ada pegangan ya. belum ada pegangan gitu ya. Ya itu aja sih dari saya, hanya koreksi itu aja. Atur nuhun kalau misalkan di Perdanya udah ada, Sudah jadi Pak, sudah. kita Di Perdanya hanya sudah ada. jelas gitu. Oh, yang ya, salah udah. ini yang bikin paparan Makasih. Pak. Yang salah itu bikin paparan Pak. Oh iya, makanya kirain udah itu. Oh tadi juga emang kelihatannya emang belum lengkap ya. Punten atuh kalau gitu mah cuman segitu aja dulu. Nggak ada malna rusuh tapi. Ya. Bu Dini tuh rusuhin saya tuh Bu Dini. Ya, terima kasih Bu Madya, Bu Dini sama Pak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, masih ada banyak waktunya. Masih ada pertanyaan nih Pak Febri. Silakan. Dari sebetulnya nih raise hand ya Pak Iwan tadi ya. Pak Iwan dari Biro Umum Setda nih. Tapi beliau juga nulis di chat juga terkait dengan pertanyaannya. Sok langsung bicara. Raise hand kalau Pak Iwan, raise hand. Mangga Pak Iwan. Buka itunya Pak Iwan. Ini Pak Iwan ini kan teladan kita. Kebanyakan employee of the month. 2 kali OETM ya Pak Iwan ya. Pak Iwan, mantap. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dini, Pak Febri, juga Bapak Ibu semua yang hadir di acara sosialisasi Perda 11 tahun 2021 ini. Di sini kami mewakili para arsiparis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Disposibda sebagai lembaga kearsipan baik di OPD maupun di kabupaten kota, dan tentunya untuk tim penyusun Perda yang telah menyelesaikan Perda nomor 11 tahun 2021 ini bisa diselesaikan dengan Perda yang terbaru dan sangat-sangat baik sekali Pak. Nah, dari 67 pasal yang ada, kami juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa permasalahan yang selama ini yang ada di kami itu sudah ada termuat di dalam pasal dan ayat. Alhamdulillah. Apa itu sebutkan Pak? Nah, permasalahan kan di kami itu selama 15 tahun itu kami mendapatkan ekstra puding Pak, yang mana setiap tahunnya ekstra puding itu sama tim anggaran selalu untuk dihapuskan dan dihilangkan karena dasar hukumnya yang kurang tepat atau kurang mengena. Karena ekstra puding yang di Perda nomor 18 tahun 2019 tidak ada penjelasan. Sedangkan di Perda nomor 11 tahun 2021 masuk di dalam pasal 47 di ayat 4 bahwa pemeliharaan kesehatan SDM Karsipan dilaksanakan melalui puding. Terima kasih, ini sebagai dasar kami agar selalu memberi dasar hukum kepada tim anggaran itu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa unit kearsipan itu dibentuk oleh pimpinan pencipta arsip. Nah, kalau boleh saya bertanya, bentuknya itu seperti apa? Apakah dalam bentuk SK ataupun misalkan surat tugas? Itu yang pertama. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini hanya masukan aja bahwa dari turunan dari Perda ini kan nanti akan turun Pergub yang terbaru, khususnya Pergub untuk unit kearsipan. Nah, kami mengusulkan untuk Pergub unit kearsipan itu mohon untuk ditekankan atau diwajibkan dalam pembangunan atau pembentukan record center yang sesuai dengan standar kearsipan. Gitu. Mungkin itu aja Ibu Dini, Pak Febri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat Perda terbaru sudah lahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, terima kasih. Ini yang teliti itu tentang ekstra puding itu Parauk. Jadi Parauk itu kalau ekstra puding gimana katanya. Gitu ya. Jadi semua kita berperan ya di sini. Ada Pak Permana, banyaklah, ada banyak kita semua berperan mengingatkan kita semua. Nah, kemudian terkait dengan bentuk daripada
Berapa? Unit kearsipan. Kita mengacu ke tata cara penetapan keputusan. Kepala daerah itu nanti menetapkannya atas nama gubernur ya. Keputusan itu nggak boleh ditandatangani oleh kepala dinas. Keputusan itu milik Pak Gubernur untuk mengatur pengaturan dan penetapan. Jadi atas nama gubernur, Pak Kepala Perangkat Daerah itu menetapkan unit kearsipan dalam konteks kelembagaannya. Kelembagaan itu ada orang, Pak, ada kotak dan orang. Jadi susunannya itu seperti itu nanti. Ada job description-nya. Ada uraian tugasnya. Itu ya Pak Iwan. Jadi clear sebenarnya ini. Kalimat dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah itu merupakan sebuah keputusan, sebuah produk hukum yang mengikat. Tapi atas nama gubernur, karena itu bisa dimandatkan. Nah, aturan ini ada di Permendagri 80 tahun 2015. Mohon para arsiparis semua, selain arsiparis juga perlu memahami ini, supaya kita lebih tertib dalam membuat keputusan-keputusan itu. Kemudian tadi yang ketiga, apa tadi Pak Iwan? Dua ya Pak Iwan. Jadi nanti, jadi bentuk record center. Record center ini artinya dia kan menyimpan arsip inaktif. Ada dua kan arsip aktif itu, yang ada di kita di atas 10 tahun. Kalau di Seda itu kan di mana tuh? Tera ya. Betul ya? Jalan Tera ya Pak Iwan. Itu kan menyimpan arsip sampai dengan 10 tahun ya. Jadi di bawah 10 tahun. Nah, nanti konsep standar arsip record center itu tentu kita akan sampaikan juga nanti dalam satu paket dengan apa tadi Bu Dini? Peraturan gubernur ya. Ketentuan lebih lanjutnya itu satu paket di sana Pak Iwan. Tenang. Makanya jangan sambil barang gayem gerak. Jadi lupa-lupa. Peraturan gubernur nanti ini akan dibuat itu satu paket. Ada kelembagaannya, ada standar record center-nya. Nah, seperti itu Pak Iwan. Jadi tunggu saja waktu dan ininya terkait dengan Pergub ini. Mudah-mudahan kami di unit pembina kearsipan provinsi segera menyelesaikan ini. 3 sudah kita sampaikan. Terima kasih Pak Iwan. Tetap semangat ya. Ya Pak Febri. Terima kasih Pak Iwan ya. Ini juga mungkin informasi kepada seluruh pengelola kearsipan ya Pak. Extra fooding ini tidak hanya berlaku di Dispusipda, tidak hanya berlaku di Setda, tapi sebetulnya ini berlaku di seluruh perangkat daerah, di mana jika ada pengelola kearsipan, dia harus dibeli extra fooding gitu loh. Tapi mangga ini mungkin kebijakan disampaikan kembali kepada masing-masing pencipta arsip atau pimpinan kepala lembaga. Kalau memang di sana ada arsiparis atau mungkin juga ada pengelola kearsipan, perda ini bisa digunakan ya tadi yang tentang extra fooding, karena itu diperuntukkan bagi pengelola kearsipan. Tidak disebutkan itu harus di Dispusipda atau Setda. Artinya di setiap perangkat daerah yang ada pengelola kearsipan atau arsiparis boleh menganggarkannya dengan dasar perda tadi. Ya, jadi mungkin bagi ibu bapak yang kebetulan ada arsiparis atau pengelola kearsipannya, mangga silakan untuk dilakukan atau koordinasi dengan pihak apakah sebagai Pegum atau mungkin nanti pada saat penganggaran untuk memberikan extra fooding ini Pak. Ya, jadi diperbolehkan ya Pak. Mangga, ini ada Raisen dari Depok, tapi sebelumnya ada yang sudah bertanya lebih dulu ya. Ini dari Ibu dari Depok, mohon ditunggu sebentar ya Bu. Ini pertanyaan dari Pak Dede BUMD ya, BUMD Investasi dan Adbank. Sedikit ulasan bentuk partisipasi masyarakat dan dunia usaha di bidang kearsipan itu nanti mungkin seperti apa Pak Febri? Tolong dijelaskan ya, partisipasi masyarakat itu seperti apa. Kemudian pertanyaan yang keduanya, mohon pencerahan terkait sanksi pidana. Apakah ditekankan kepada perangkat daerah, pengelola kearsipan, bahkan bagi masyarakat atau dunia usaha? Mangga Pak Febri, ada 2 pertanyaan dari Pak Dede ini dari Biro BUMD. Ya, pertama bentuk partisipasi masyarakatnya seperti apa? Kemudian yang kedua mohon pencerahan terkait dengan sanksi pidana. Mangga Pak Febri untuk dijawab. Terima kasih ya Pak Dede BUMD.
atas pertanyaannya. Jadi masyarakat ini kita akomodir dalam peraturan Perda ini. Dia bisa. Izin Pak Febri sebentar, Pak Dedenya hadir apa tidak ya? Oh ada ya Pak, ada. Nah, mangga Pak, biar muncul di kameranya biar kelihatan. Bapak ini nanti jangan sampai Pak Febri menjawab, tapi Bapaknya lagi ke toilet gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa. Makasih ya Pak, Pak Dede ya. Makasih Pak Dede atas pertanyaannya. Satu, masyarakat bisa memberikan informasi keberadaan arsip statis, Pak. Dalam perspektif masyarakat dulu, nanti ada proses ya. Proses verifikasi langsung dan tidak langsung. Itu satu. Kemudian memberikan perlindungan dan pemeliharaan arsip statis. Kan ada arsip statis yang nggak mau diserahkan dari perorangan, dari ahli waris yang tidak mau menyerahkan arsip statisnya. Dalam konteks dia memiliki arsip itu, dan tidak dalam konteks tadi yang pasal 60 ya, karena pasal 60 itu ada prosedurnya. Terus pengawasan, beri masukan kepada kita. Pengawasan penyelenggaraan kearsipan itu artinya memberikan masukan melalui sumber-sumber yang kita punya untuk memberikan masukan. Pak Dede. Yang terakhir, pemberian kalau ada donatur atau apapun, masyarakat yang cinta terhadap arsip, gitu, bisa dia daripada uangnya buat kemana-mana yang belum tentu, misalnya dalam konteks itu ya. Itu pada jadi ada 4. Cintanya nggak kayak Pak Febri ya, cinta banget Pak Febri ke arsip. Ada 4 Pak Dede ya, memberikan informasi, menyimpan dan memelihara arsip itu dari tetap berkoordinasi kepada lembaga kearsipan. Dulu kan ada sempat kita rame yang surat dari Bu Inggit ya. Banyaklah hal-hal yang masyarakat itu memiliki juga arsip seperti itu. Kemudian pengawasan. Nah, pengawasan ini ya namanya pengawasan perlu diberi input kepada kita, tertulis maupun yang dalam saluran informasi yang ada di website kita dan lain-lain. Pembiayaan. Nah, ini yang punya banyak anggaran ini. Itu ya Pak Dede ya. Nah, untuk yang tindak pidana ini yang sudah diatur di Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang. Coba nanti Bapak Ibu lihat mulai dari pasal 81 dan seterusnya. Itu nggak kita atur lagi. Karena itu secara mutatis mutandis, itu dengan sendirinya berlaku kepada siapapun. Apabila terjadi tindak pidana itu, apa sih bentuknya yang sederhana dibayangkan Pak Dede? Orang memberikan informasi arsip kepada orang yang tidak berhak. Kemudian informasi itu dipakai oleh yang tidak berhak. Nah, setelah direkonstruksi yang memberikannya misalnya, maaf, ini contoh Pak Dede, misalnya dengan segala macam alasan. Nah, itu kena tindak pidana, Pak. Itu baru informasi. Makanya arsiparis itu punya kode etik. Dia tahu banyak hal, tapi dia tidak boleh memberitahu kepada semua orang. Itu arsiparis, kode etik. Yang kedua, dia menyerahkan fotokopi. Fotokopi ini menjadi referensi dia untuk dan segala macam kepentingan dia, dan dia tidak berhak sudah. Jadi ada 2 yang menyebabkan orang kena pasal pidana kearsipan cukup besar Pak. Ancamannya ratusan juta ya, dengan pidana 3 tahun. Jadi hati-hati karena nanti pengawasan kearsipan dari undang-undang yang ada PRK 6 2009 kalau pengawasan masuk ke aspek penegakan hukum, maka itu akan ditegakkan pada kita tertentu yang diberikan kewenangan untuk menjaga arsip ini. Jadi kita sekarang mulai membenah diri, merapi-rapikan arsip ini supaya kita tenang bekerjanya, Pak Dede. Insya Allah. Itu Pak Dede cukup ya menurut yang disampaikan. Itu Bu Diri. Dipaksa cukup ya Pak Dede. Penasaran nggak Pak Dede? Ya ini ada Ibu, siapa nih dari Depok ya, Pak Febri dari Depok, sudah raise hand nih. Ibu, mangga silakan disampaikan langsung pertanyaannya Bu. Ya ini Bu Lia ini, wajahnya. Apa kabar Bu Lia? Silakan. Iya, baik Pak Febri, apa kabar? Ya, silakan Bu. Iya, begini Pak Febri, kalau yang saya lihat ya di Perda ini, muatan tentang arsip elektronik itu
Masih sedikit gitu ya. Masih sumir ya? Ya. Masih sedikit, apakah nanti akan diturunkan ke dalam Pergub atau bagaimana gitu ya. Ini seperti ini misalnya. Di pasal 15 itu kan hanya mengatur tentang tata naskahnya saja ya, tata naskah dinasnya. Kemudian di pasal 16 hanya mengatur tentang aksesnya. Kemudian di pasal 21 itu hanya mengatur tentang pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, dan penyimpanan alih media saja. Bagaimana dengan arsip-arsip yang tercipta secara elektronik dari sistem, misalnya arsip yang ada di bagian keuangan yang udah terciptanya by system, begitu bagaimana cara penataan maupun pemberkasan arsip aktifnya maupun penataannya. Mungkin bisa disampaikan Pak Febri, mungkin itu diturunkan di Pergub atau bisa dimasukkan ke dalam Perda atau bagaimana, karena memang kami di daerah itu sangat membutuhkan sekali pedoman ya terkait dengan hal tersebut. Mungkin itu saja Pak Febri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Bu Dini. Ya, silakan langsung dijawab Pak. Pertama Bu Lia, Pergub ini memberikan alas hukum dulu yang dasar ya. Itu di pasal 14 ayat 2 itu. Ayat 2 itu memberikan alas kepada pencipta arsip. Dia dapat menciptakan arsip pada saat pertama kalinya berupa arsip elektronik. Pada saat pertama kali. Bandung Barat ada? Nggak ada kertas ya Bu? Itu yang Ibu maksudkan? Nggak ada kertas, paperless. Itu kita berikan alasnya dulu di pasal 14 ayat 2. Ya, udah ada itu. Jadi kalau orang melakukan arsip elektronik, sudah dijamin ada kepastian hukumnya. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Itu ada di pasal 56, sistem kearsipan, sistem informasi kearsipan, bab 9. Nah, sistem informasi kearsipan terdiri atas data dan informasi. Nah, ini kalau udah bicara data dan informasi, artinya pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Itu ada dalam tugas pokok arsiparis. Artinya, arsip yang pertama kali tercipta dalam format elektronik, dia memiliki kekuatan hukum. Tapi ada syaratnya ya. Nah, kemudian kalau penyelenggaraan yang tadi ya, ada data informasi di daerah provinsi. Tadi banyak data informasi, tadi keuangan, kepegawaian, macam-macam, perencanaan. Ya Bu, keuangan, kepegawaian, perencanaan tuh sekarang tuh udah disimpan dalam bentuk server. Itu yang dimaksud dengan data dan informasi arsip di daerah provinsi yang ada di perangkat daerah. Kemudian data dan informasi arsip di daerah, di lembaga kearsipan, arsip statis. Layanan artinya bagaimana sistem informasi arsip berbasis TIK. Nah, siapa yang punya tanggung jawab ini? Di ayat 4 itu disebutkan penyelenggaraan pembangunan sistem informasi kearsipan. Pada ayat 1 yang tadi itu menjadi tanggung jawab Dispusibda. Oke. Dia bertanggung jawab untuk merancang arsitektur, untuk membuat pedoman dan segala macam ya. Tapi dia nggak berdiri sendiri karena dia harus bekerja sama dengan urusan pemerintahan bidang kearsipan, berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi. Ada satu data, ada big data. Ya Bu, artinya alas ini sudah kita siapkan untuk mengantisipasi perkembangan arsip 2-3 tahun ke depan ini sudah digital. Ya kalau Sri Kandi udah tahu lah kita ya. Ada juga si Manis Juara, SIKD, tahu ya? Itu merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Pak Aspul sebagai unit kearsipan di provinsi dan tim dan kita semua lah untuk memulai mereposisi arsip ini menjadi elektronik. Jadi mulai surat dan surat itu sudah dalam bentuk elektronik dan seterusnya. Jadi sudah diatur alasnya Bu, nggak sumir lagi karena secara hukum kalau kita bicara tidak ada di pasal ayat berarti itu sumir, bukan sumirah ya, sumir. Tapi ini sudah kita siapkan. Ini kan perangkat hukum juga. Jadi pencipta arsip itu boleh dapat berupa arsip elektronik.
Kalau nggak ada ayat ini, berarti kita nggak punya dasar. Kira-kira gitu. Logika struktur hukumnya sudah kita bangun di perda ini. Kira-kira ini bisa nggak memberikan jawaban dan pemahaman kepada Ibu? Jadi tadi ada arsip data dan informasi di daerah, itu ada di perangkat-perangkat daerah, Bu, yang tadi Ibu sebut. Ada di keuangan, di kepegawaian, di mana-mana itu. Kalau dia sudah menggunakan pertama kalinya diciptakan secara elektronik, maka pedomannya harus ada. Supaya pedoman ini menjadi SOP ketika terjadi hal yang diperlukan untuk arsip yang elektronik, tidak kata dia, kata siapa, kata SOP. Ada nggak itunya? Kalau nggak ada, buatkan nanti SOP. Jadi tiga sistem informasi arsip itu sudah kita wadahi di pasal-pasal tadi, dan Dispusibda Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan terkait dengan data informasi yang 3 tadi, tapi tidak berdiri sendiri, berkoordinasi dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Ya, di daerah tentu Diskominfo, di kabupaten tentu dengan Diskominfo kabupaten kota. Begitu Bu Lia. Bu Lianya senyum aja, Bu, dibuka aja, Bu, itu Bu, mic-nya, Bu. Ya udah, tadi nggak bisa soalnya. Oke, baik Pak, terima kasih. Tapi nanti untuk aturan pelaksana itu mungkin akan diatur kembali di Pergub, begitu ya? Pasti, Bu. Itu pasti. Karena ini juga masukan mungkin, Bu, barangkali nanti kita terlewat ya, Bu, ya. Nanti akan kita masukkan di Pergub, karena itu sudah menjadi teknis ya, Bu. Insya Allah akan dimasukkan di Pergub. Oke, baik. Terima kasih Pak Febri, Bu Dini. Bangga. Tidak ada lagi, Bu Lia? Cekap? Cukup, ya. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi, Pak Febri. Wayahna ya, bertahan ya. Ini masih ada satu pertanyaan dari Disarpus Kabupaten Bandung Barat nih. Siapa tadi namanya, saya lupa ya. Ini terkait otentifikasi, ini masih otentifikasi nih Pak Febri, dan legalisasi. Saya ini nggak tahu nih dibukanya yang mana nih perdanya ya. Karena yang baru itu sudah tidak ada legalisasi ya kalau tidak salah. Tidak ada ketentuan, tidak ada di ketentuan umum definisinya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Sedangkan di bab 4 bagian keduanya langsung muncul pembahasan otentifikasi dan legalisasi. Apakah turunannya dibuatkan Pergub? Ini mangga Pak Febri. Pak ini ya, saya lihat ini ada Pak, cuman nggak ada namanya. Disarpus Bandung Barat aja. Salam kenal Pak. Silakan dibuka Pak mic-nya Pak. Ya dibuka. Nah udah, sudah. Ya, terima kasih Pak. Masalah autentikasi. Tidak pakai V, saya diprotes nih kalau saya menggunakan autentifikasi. Autentikasi. Jadi ada 3 istilah yang digunakan terkait dengan alih media ini ya. Ada autentikasi, otentik dulu, autentikasi, autentisitas. Nah, itu aja 3 yang digunakan dalam berbagai aturan. Dan terkait dengan autentikasi ini, Pak, ini kenapa tidak ada pertanyaannya di ketentuan umum tidak ada definisinya mungkin ya Pak ya? Ini maksud tidak ada di ketentuan umum tidak ada definisinya. Ya, ya kalau menyangkut tidak ada di definisi ini kan sistematika hukum Pak ya. Tentu saya tidak bisa menjawab secara detail terkait dengan sistematika hukum kenapa tidak ada di sana di depan, tapi kami lebih kepada substansinya saja. Substansi ini kita buat redaksinya yang betul ya, sesuai dengan aturan kewenangan. Jadi autentikasi ini diperlukan Pak sekarang. Jadi autentikasi ini adalah merupakan suatu proses pemberian tanda dalam konteks teknologi informasi untuk menjamin bahwa arsip ini sesuai dengan arsip otentiknya apa adanya pertama. Nah, ini perlu diatur karena namanya alih media ini sudah kita pahami bersama ya Pak bahwa ini terjadi di mana-mana, dan kalau ini tidak dilakukan sesuai dengan prinsip autentikasi maka autentisitas arsip akan rendah. Ketika dia dihadapkan kepada arsip sebagai alat bukti, maka
dia tidak akan ada apa-apanya, Pak. Nah, ini konteksnya arsip hasil alih media itu diautentikasi. Tapi kalau tidak ada di umum, saya nggak membahas itu, Pak, karena itu sifatnya sistematika penulisan saja. Tapi substansinya kita betul-betul konsen di sini dan tidak ada legalisasi. Karena autentikasi itu pada saat kita merumuskan harus ada legalisasi, cukup diwakili dengan yang namanya autentikasi saja. Izin Pak Febri sedikit menambahkan, Pak Febri. Betul Pak ya, ketika kami sedang menyusun perda ini di ketentuan umum, awalnya kami memasukkan autentikasi, Pak. Tapi di sini hanya dibahas sekali di sini, hanya disebutkan bahwa autentikasi itu sebuah proses gitu seperti itu, dan informasi dari Biro Hukum pada saat itu ya Pak Febri, kalau tidak diulang-ulang atau hanya disebutkan satu kali saja dan itu hanya merupakan proses, tidak perlu ditulis di dalam ketentuan umum. Jadi ini memang sistematika penulisan Pak. Ya walaupun pada intinya ya autentikasi itu adalah sebuah proses gitu. Jadi tidak dituliskan di ketentuan umum, dan ini juga sudah kami pertanyakan ketika kami sedang menyusun perda ini Pak. Jadi tidak perlu Bu, karena hanya disebut sekali dan memang tidak berulang-ulang dan itu hanya sebuah proses. Itu yang disampaikan oleh tim pada saat itu ya Pak ya. Dan ini mungkin saya tidak tahu persis nih, beberapa perda sih yang sudah disebar mungkin ya Pak Febri, saya nggak tahu persis ya. Hanya yang saya share ini memang perda yang terbaru yang sudah bentuknya di PDF dan sudah ditanda tangan. Ini di perda yang barunya tidak ada legalisasi Pak. Tidak ada Pak. Ya, jadi koreksi aja itu. Ya, mungkin jadi di bab 5 itu judulnya adalah pelindungan dan penyelamatan serta autentikasi, Pak. Jadi tidak ada legalisasi. Mungkin ada yang memberikan. Draft lama memang seperti itu, Pak. Ada legalisasi, tapi ini juga kemarin baik dari ketika kami dengan Dewan, kemudian dengan Biro Hukum juga ini di-delete, tidak ada di perda yang sudah jadinya, Pak. Karena memang autentikasi dengan legalisasi itu masih satu nafas lah seperti itu Pak. Ketika dia otentik maka dia legal seperti itu. Itu mungkin Pak tambahannya dari saya. Ada yang lain lagi barangkali ini atau non Pak sami-sami Pak non. Bapak. Nah sepertinya kalau memang sudah tidak ada lagi Pak Febri, ada baiknya ya nanti ini untuk perda yang sebenarnya kita share yang sudah jadi, yang sudah betul-betul ditandatangan Pak Gubernur. Tanpa Gubernur dan sudah disahkan, di-share di beberapa WA grup ya, supaya tidak ada lagi kesalahan pemahaman. Jangan sampai ya ternyata itu masih di Bandung Barat masih ada legalisasi. Memang awalnya ada ya Pak ya, memang awalnya ada legalisasi itu, tapi ketika sudah ditetapkan itu sudah hilang, sudah tidak ada. Ya ada beberapa dan ini juga merupakan masukan dari Kemendagri ya. Ini yang legalisasi ini Kemendagri ya. Jadi bahwa autentikasi dan legalisasi itu satu nafas, di mana arsip yang otentik itu sudah berarti legal gitu ya. Nah ini juga makanya mohon nanti mungkin Pak Febri apakah di AAI atau di Karsipan Jabar ada beberapa grup WA ya, mohon di-share kaitan dengan perda terbaru kita. Ya untuk lebih ini Bu Dini kita buka aja, kita masukkan ke website kita biar lebih. Ya kalau orang baca website mungkin, tapi kalau IG mungkin ya nanti bisa kita sampaikan di medsos nanti ya, kita sampaikan di medsos. Jika tidak lagi yang ditanyakan, mungkin Ibu MC masih standby nggak ya? Jangan-jangan Ibu MC-nya sudah sedang ke toilet. Masih ada. Nanti di sertifikasi, yang mau ikut sertifikasi ada pertanyaan. Berapa jumlah pasal dan bab di Perda 11 2001 loh. Makanya harus dihafalkan ya. Ya Bu MC karena waktu sudah menunjukkan jam 11, walaupun mungkin masih ada waktu ya, 1 jam lagi, tapi karena pertanyaan juga sudah selesai dan kita sudah banyak membahas, dan tentu saja ini kami ingin ada masukan terkait dengan pergub-pergub yang akan kita susun dari Bapak sekalian, baik dalam bentuk boleh bentuk chat, boleh mungkin nanti di chat atau mungkin juga dalam bentuk surat masukan-masukannya terkait 8 pergub yang akan kita susun nanti ya. Mudah-mudahan setelah ditelaah dipelajari perdanya bisa memberikan masukan kepada kami di sini di Dispusibda yang akan membentuk tim nanti untuk membentuk pergub-pergub ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan acara kepada MC. Jangan lupa Ibu Bapak untuk mengisi presensi ya.
presensi, dan insya Allah nanti Pak Febri untuk menerbitkan sertifikat sosialisasi ya. Itu saja yang bisa sampaikan. Ibu MC, mangga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dini. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita tutup acara ini, izinkan tim dokumentasi kami untuk mengabadikan momen terlebih dahulu. Boleh dibantu dengan admin. Kita jabar juara dulu ya Bapak Ibu. Dibantu ya Bapak admin. Baik Bapak dan Ibu. Mari kita jabar juara. Untuk dokumentasi ada 12 slide ya Pak. Mungkin bisa ditahan sekitar 2-3 menit jabar juara. Satu slide pertama. Tahan dulu Bu Dini, tahan. Slide kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Ketujuh. Kedelapan. 9. 10. 11. Baik, sudah selesai Pak Ibu. Itu ada yang raise hand itu siapa ya? Ada yang raise hand sama masih ada yang bertanya nih, gimana Pak Febri, apakah masih akan dijawab? Saya bersedia. Izin ya Bu MC. Boleh. Boleh. Nah, ini ada yang raise hand tapi dari Kabupaten Asahan kalau nggak salah. Kemudian ini satu dari Perkim kalau nggak salah, bagaimana terkait dengan extra fooding ya. Silakan Bapak yang raise hand untuk memberikan. Nggak apa-apa ya, jadi dilanjut dulu ya Bu MC, karena ini kita masih punya waktu. Karena kita masih ada waktu, jadi kami masih persilakan. Ya, bangga siap. Bapak yang dari Kabupaten Asahan ya? Wah, ternyata ini juga ada peserta dari luar Jawa Barat ya? Ada kawan kita jauh Bu, rekan kita yang dari Asahan. Alhamdulillah. Nah, silakan Pak. Silakan Pak Haji Nur. Itu buka dulu itunya, mute-nya. Masih sudah, di Bapak, silakan admin tolong mute-nya dibuka dulu admin. Sudah Bu, tinggal di Bapaknya. Beliaunya dibuka. Pak Nur tolong mohon dibuka mute-nya Pak Nur untuk mic-nya. Halo. Ya. Ya, halo. Ya, kedengeran. Halo, Pak. Ya, sudah. Ya, sudah kedengeran, Pak. Ya, kami dari Asahan, Pak. Siap. Kami ingin bertanya, Pak. Ya, Pak. Kalau level kami masih kelas C, Pak. Arsipnya, Pak. Kelas C. Kantor perpustakaan dan kearsipan kependudukan masih level C. Jadi kami hanya mempunyai gudang arsip, Pak. Itu aja, Pak. Nggak ada digitalnya. Jadi langkah apa yang kami ambil yang terbaik, Pak, untuk kemajuan Asahan ini, Pak? Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dari Asahan, rekan kita yang sudah ikut dalam kesempatan ini. Jadi Pak, untuk tipe C ini memang suara saya kedengaran ya Pak ya. Tipe C ini pembagian bentuk-bentuk organisasi setelah penyetaraan ya Pak. Dengar. Kedengaran ya? Ya. Kedengaran Pak? Udah Pak. Artinya karena itu sudah menjadi keputusan tipe C, maka itu ya harus dilaksanakan sesuai dengan bentuk dan susunan organisasi di tipe C itu Pak. Pasti di situ ada kepala kantor, ada lagi lah TU-nya, kemudian di bawahnya kalau dia menyangkut dua urusan arsip sama perpustakaan kan? Iya Pak. Kalau urusan arsip ini secara fungsional Pak, Bapak harus rumuskan nanti di tupoksinya. Jadi fungsi yang akan berbicara. Kalau kotak mah ya sudah, nggak bisa Pak tambah-tambah lagi kan? Iya Pak. Nanti perumusan tupoksinya Pak, itu harus padat betul fungsinya. Fungsi arsip
pengelolaan arsip itu ada arsip dinamis, arsip statis, Iya. fungsi layanan, fungsi itu aja. Bapak akan rincikan itu secara fungsional walaupun cuma satu kotak tapi secara eksplisit terwadahi dalam fungsinya. Iya. Nah, nanti kalau itu sudah ditetapkan oleh sebuah keputusan lagi, maka fungsi inilah yang menjadi dasar Bapak untuk melaksanakan pekerjaan Bapak hari demi hari. Kira-kira gitu Pak, secara singkat ya Pak ya. Nah, solusinya ya itu nggak ada lagi, nambah kotak nggak mungkin. Fungsinya yang dibuat sedemikian rupa yang mewadahi seluruh kegiatan arsip. Kegiatan arsip itu ada 4. Pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan, pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Uraikan itu di fungsi semua Pak. Iya Pak. Ya, itu saja Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Tapi sudah lari dari Undang-Undang 43 tahun 2009 itu Pak, tentang digitalisasi arsip, perintah Menpan RB, perintah Presiden kan, udah nggak bisa kita penuhi Pak. Bisa, dan Pak. Surat gubernur kan nggak kita penuhi lagi lah Pak. Karena dia hanya satu ruangan gudang arsip aja Pak, itu pun belum digital. Gitu Pak. Iya Pak. Jadi macam mana mencapainya? Tidak ada bantuan dari sana atau macam mana dari CSR atau macam mana Pak? Biar maju asal ini Pak. Makin mundur kayaknya Pak. Ya, arsipnya Pak. Ini masalah nggak sesuai dengan perintah Bung Karno itu Pak. Waktu 2% hanya kita bisa baca Pak. Iya Pak. Waktu ada Pak Bung Karno. Ya. Tata kelola pemerintahan itu sangat bergantung kepada kualitas pimpinan, bupati dan segala macam ya Pak. Tapi kita berpikir kepada ruang lingkup kita saja Pak. Kita sebagai komunitas kearsipan yang berada di katakanlah di Asahan, tadi menyusun detail, rinci fungsi-fungsi itu, termasuk bagaimana pengolahan alih media arsip dan seterusnya. Tuliskan ya, ya itu sudah kami lakukan Pak, alih media itu, tapi hanya sebatas kemampuan komputer kami Pak, masih WS7 itu Pak. Jadi dari arsip inaktif 2014 kami kumpul, kami diolah ke ini komputer, itu aja Pak, hanya belum alih fungsi sepenuhnya Pak, masih mencatat aja Pak, dipanggil lagi pun tak bisa lagi Pak, dipanggil komputernya Pak. Gitu, arsip inaktif seluruh Kabupaten Asahan tahun 2014 itu Pak. Begitu Pak. Baik Pak. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin di luar jangkauan kami juga untuk menjawab tadi. Tapi kalau secara teknis, kami sudah lakukan sekarang ini menyusun rincian tugas pokok yang detail Pak, supaya nanti. Ya. Karena kami kepingin sekali itu Pak, bisa perda begitu yang nyata gitu Pak ya. Ini perbub aja pun udah susah Pak di sini Pak. Itu Pak. Baik. Bapak ini curhat Bapak sudah kami terima. Nanti Oke, Pak ya. Solusinya bagaimana? Nanti ke Andri atau bagaimana? Mungkin itu aja Pak dari kami. Iya Pak. Oke, makasih Pak. Terima kasih Pak Nur yang masih pendengar. Mudah-mudahan bisa lebih baik ya di Kabupaten Asahan ya. Kenapa Bang? Pak Febri, ini ada pertanyaan nih dari Gantina di Sperkim ya Pak. Ya. Izin bertanya ini terkait ekstra puding. Bagaimana peraturannya Bu? Prosedur dan peraturannya katanya Pak. Mangga bisa dijelaskan Pak Febri, barangkali karena Pak Febri juga pengalaman dari perencanaan nih. Ya, yang dari Perkim ya, Ibu Ine. Ya, sebetulnya Bu Dini itu lebih hebat lagi sekretaris saya. Tapi kan narasumbernya Pak Febri ya. Kita sama-sama jawab, memang enggak? Silakan. Ya, jadi ekstra puding ini kan kembali kita sampaikan untuk memberikan alas Bu. Tadi Bu Dini kepada seluruh perangkat daerah yang terkait dengan kedudukan dan fungsi arsiparisnya. Ada 2, 3, 4 di sana misalnya. Berapa Bu di Perkim? Pak Febri, Assalamualaikum. Sumbernya dari mana Pak? APBD Bu. APBD Bu? APBD, oh iya. Ya. Kami itu kan pengelola arsip kan udah 10 tahun lebih dan tidak ada mengetahui langkah dan prosedurnya itu bagaimana gitu. Iya. Jadi dalam sistem penganggaran kita kan itu
jelas harus masuk dalam perencanaan tahunan ya Bu ya. Oh iya. Artinya kuantitas arsiparis itu kan dibuktikan dengan SK ya. SK arsiparis ya Bu, karena itu mulai dasar auditnya dari sana Bu nanti. Nganggarkan 10, SK arsiparisnya juga harus 10. Kan audit kan begitu, straight Kak Baku ya. Jadi itu dianggarkan aja satuannya ambil satuan harga umum yang ada di Disposibda kan ada, tinggal koordinasi ke kita di mana codering itu ditaruh gitu kan. Di Mamin Bu. Di mana? Bu Sekretaris harus dijelasin, Bu Sekretaris tuh sebenarnya yang Ya, artinya mungkin nanti Ibu membuat nota dinas kepada Kasubag Perencanaan nggak ada ya sekarang ya. Kasubag umum nota dinas supaya menganggarkan berapa orang ada pengelola kearsipan dan arsiparisnya. Nah, berdasarkan Perda ini ada extra puding nih untuk arsiparis dan pengelolanya. Boleh Ibu mengajukan nota dinas supaya bisa dianggarkan oleh Kasubag umum, mungkin nanti sekretariat. Anggarannya di Mamin, Bu. Anggarannya di Mamin. Ya kalau mau diberikan makanan minuman gitu ya. Ini kan extra fooding itu namanya jelas makanan tambahan extra fooding ya. Jadi ya tetap harusnya adanya di Mamin Bu. Kalau di kami di sini di Mamin itu ya. Mangga Ibu nanti mungkin bisa menyampaikannya kepada Ibu Sekretaris berdasarkan Perda ini, atau mungkin juga mengusulkannya kepada Kasubag Kepegawaian dan Umum. Itu mungkin Bu. Prosedurnya seperti itulah, kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih. Berlaku untuk yang lain ya, berlaku untuk perangkat daerah yang lain yang akan menganggarkan extra fooding bagi arsiparis atau pengelola kearsipannya. Insya Allah itu perdanya ada jelas, payung hukumnya jelas ada gitu ya. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya baik Bu. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya ya Pak Febri. Sekarang Ibu Fitri mangga badai ditutup Bu Abdi, badai ditutup Bu Ibu. Enggak Ibu, tadi kan fotonya baru sekali ya Bu ya. Sekarang fotonya sekali lagi untuk salam arsip. Oh iya, salam arsip. Boleh dibantu Bapak Admin. Kita salam arsip ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Untuk salam arsipnya ditahan ya sekitar 2-3 menit. Untuk slide pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baik, sudah selesai Bu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menahan salam arsipnya selama 14 detik ya. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, serangkaian acara sosialisasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya Nur Fitriana Dewi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Terima kasih ya Ibu Bapak. Alhamdulillah masih bertahan di 260 orang Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dini. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih. Yang mendampingin saya sepanjang masa. Sepanjang masa.